Apa itu? Pesan terakhir ya. Pesan terakhir itu apa? Ini ya. Lirik awal. Lirik awalnya. Kita lihat ya. Coba terus bertahan. Iya betul betul. Pada lemes banget. Kalau berdiri tegaknya dirimu. Kalau belum dirimu dia. Nah, ini saya. Ya kan? Memang refreshing itu perlu ya. Supaya nyaman. Supaya bahagia. Jangan memperlihatkan kayaknya kita lagi puas gitu. Jangan. Ya kan kita kan lama-lama aja. Ada materi apa hari ini? Pak. Kita lagi nungguin orang-orang pada datang ke kafe aja sih. Ya sambil itu kita ngobrol-ngobrol lah. Iya. Tunggu teman kita yang lain. Iya. Koris ini pakar di bidang sosial. Sosial keagamaan. Maka ini perlu dieksplorasi. Perlu diajak ngobrol-ngobrol banyak. Ya. Banyak ilmunya ya. Banyak. Dan banyak duitnya juga. Yang perlu dibagi itu ilmu nomor 2. Nomor 1 cuan. Manfaatkan. Harus gitu. Iya. Jangan lupa. Kalau dalam bahasa kita, kalau dia kafe ini, kafe itu akan bertahan kalau dia the first. Oke. Yang kedua dia Unique. the unique. Nah, Yang ketiga the big. yang keempat ada Mantap. the beautiful. The beautiful. Itu penting. Jadi kan udah penting uniknya dia udah dapat nih. Oh, udah. The unique kan ada di Uniknya library, dapat. kan? Beautifulnya juga udah dapat. Makanya Reva itu harus ada sering-sering di perpustakaan. So, ini menarik kok. Pengaruh. Menarik lagi. Apalagi kalau ada judul-judul menu yang sedikit berbeda. Oke. Keren. Iya. Keren. Dan cuannya gede. Oh, sebenarnya kalau di perusahaan nggak harus berjuang, Gitu ya. berduit aja. Berduit. Bedanya apa, Bos? Ah, Bedanya apa? beda. Cuan itu kan CUAN, duit duit DU, IC. Ya, Pak, ya? Beda. Tapi duit sih jadi singkatan. Apa itu? Kalau dai itu ngomong duit itu doa, usaha, tawakal. Iya, tawakal. Tawakal itu bagian terakhir ya. Iya. Ini doa dulu. Tapi kalau doa doang nggak diikuti dengan usaha, Iya. Sia-sia ya, Pak. usaha juga. Cuan juga singkatan CUAN. Cukup untuk anak. N Dan lain-lain. lain-lain itu kan. Dan lain-lain ini yang repot Nah, ya. makanya lain-lain itu cukup gitu kan. Ya, ya. Buat beli mobil cukup. Buat nambah istri Cukup. nggak cukup. Nggak cukup masa? Nggak cukup mental. Nggak cukup lain. Nggak cukup nyali. Oke, Mas, silakan dilanjut. Saya Oke. ada pekerjaan lanjut Oke. Pak ya. Gantian nih ya. Siap. Besok oke. Weh, nggak enak saya kalau pakai ini. Saya nggak bisa gitar bagus. Gitarnya yang udah terlalu bagus. Siap. Selamat Waalaikumsalam. siang, Selamat siang. Om. Alhamdulillah. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama kepala perpustakaan. Kayaknya memang butuh ada konsep yang penyegaran, yang friendly, ya nggak bisa kolaborasi dengan dakwah. Yes. Ini paling nih teman-teman belum pada tahu bahwa Tahu ya? Kois, tahu nggak siapa dia? Waduh, nggak tahu, Pak. Dia ini adalah salah satu dan mungkin ya satu-satunya mu'alaf yang ada di UIN Salatiga. Keren. Gimana, Rifa? Oke, ada pertanyaan yang mungkin Tapi jangan dibilang mualaf profesional. apalagi mu'alaf industri gitu kan, ya kan? Yang lagi tren-tren ini mu'alaf industri. Nah,
di siang hari ini emang menjelang ngabuburit ini memang spesial nih. Ya. Saya sengaja mengundang Kois dan nanti ditemenin sama Nur Arifah. Arifah. Ya, Nurifa. Dia Nurifa mahasiswa KPI dan juga punya talent. Oke. Dia juga ibaratnya mau mualaf. Eh, Mualafnya dari Bogor mau pindah ke Oh, Salatiga. Iya. Sudah. Mualafnya dari Beda konteks hijrah ya, Bu. gitu. Kalau biasanya kan dari agama. Saya punya mahasiswa. Oke. Dia lulusan dari Australia. Heeh. Kebetulan dia lagi sekolah di UGM juga. Oke. Lagi belajar bahasa Indonesia di UKSW. Oke. Asli dari Tiongkok. Wih, keren. Baru aja kemarin kita Islamkan, kita syahadat Hmm. di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Hmm. disaksikan oleh Pak Dekan. Hmm. Namanya Tianyi. Oh. Tianyi ini ayahnya itu seorang guru besar di Wuhan University. Wih. Asli penyakit dalam. Ngeri. Nanti kita jodohkan sama dia. Iya. itu urusan belakang aja. Kira-kira mau nggak nih dia? Ini dia nih. Ini dia nih. Keren. Iya, betul. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga kan selama ini titik balik ada sebuah perjalanan kenapa memilih untuk menjadi seorang muslim. Muslim ya. Itu Kois itu gimana? Ini biasa kita panggil itu Kois. Jadi kalau di tongkrongan pun ketemu pun kemana ya? Kok gimana kok gitu? Iya. Gimana kok perjalanan untuk perjalanan? Jadi saya itu kan dilahirkan di Lampung. Oke. Tanjung Karang. Pas diperingati bendera setengah tiang seluruh Indonesia. 30 September 1965. Keluarga kami itu kan memang dari komunitas Chinese ya. Chinese. Papa saya Chinese, Chang Wen Kui. Kalau saya Chang Yipao. Waduh, apa lagi? Nadanya dapet ya. Kita ngomongin ya, Pak. Agak beda kan? Sengaja saya pasti. Biar kitanya mikir. Kayaknya ini asli-asli juga ya. Kalau di remaja sih nggak kelihatan Cina banget. Gitu ya. Nah, dari situ kami keluarga itu dari kecil ya hidup di lingkungan Tionghoa, ya Konfusius, Kristen, macam-macam lah gitu ya. Nah kebetulan pada waktu saya masih kecil itu ayah saya itu seorang pendeta. Itu pendeta ya, namanya Caun. Berarti sebelum mau ke Islam, maaf, itu dari Kristen atau dari Katolik? Dari Kristen. Oke. Walaupun saya punya nama kecil, Paulus. Gitu ya. Nah, karena papa saya masuk Islam duluan, terus anak-anak itu dikumpulin gitu. Iya. Dikumpulin, dikasih wejangan. Ayah saya waktu itu membaca surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Waktu itu saya belum tahu, kalau sekarang saya hafal. Karena termasuk beliau ini termasuk dai mu'alaf yang nasional juga. Iya, Wah, keren juga dia itu iNews TV Jakarta itu udah masuk. Siap. Keren kan? Saya ngefans banget waktu itu. Iya. Kasih bintang 100. Amin, terima kasih. Oke, terus lanjut lagi nih. Dari situ kemudian anak-anaknya itu dibebaskan memilih jalan kehidupan sendiri. Barulah saya pada waktu itu ya ikut sekolah biasa ya, SMP, siswa dan sebagainya. Nah pada waktu saya di SMA itu mulai ada rasa ketertarikan kepada Islam lebih dalam. Tapi saya mulai belajar secara detail itu sejak saya tahun 1997. Tepatnya di Lampung atau di Salatiga Salatiga? ya, 1985, sorry. 85 di Lampungnya Di Salatiga. Oh, udah di Salatiga. Salatiga. Saya lulus SMA di SMA Negeri 57 Jakarta. Saya sempat kuliah setahun 2 tahun di Fakultas Teknik Sipil. Keren. Alhamdulillah nggak lulus. Iya. Ini berarti artinya yang tadinya mau membangun sebuah gedung, membangun sebuah bangunan malah jadi membangun spiritual kayak gitu. Itu kan bangun kejiwaan. Tetap membangun. Iya. Dengan ilmu yang berbeda. Dengan fondasinya keimanan. Iya. Kalau itu fondasinya cakar ayam. Bukan semen juga kan. Nah dari situ kemudian saya hijrah gitu ya ke Salatiga gitu. Nah di situ ada sebuah masjid kecil di pabrik daya manunggal tekstil ya. Nah, saya belajar di situ dengan Pak Haji Murjono. Saya belajar dengan Pak Haji Murjono mulai dari maghrib sampai isya. Everyday itu tiap hari. Di masjid itu belajar alif bahasa dan sebagainya sampai ngaji. Sampai saya pintar ngaji. Dan keren banget ya.
Dari situ saya sudah bisa ngaji. Nah dari kemudian saya merasa ada keterpanggilan ya. Terus saya ngajarin anak-anak tuh, anak kecil di lingkup mes Damatek ya. Mes pabrik tuh. Mes pabrik itu saya panggil. Karena saya orang tekstil kan waktu itu ya. Gampang banget kan kalau cari seragam. Tinggal minta kain sama pabrik ya, saya bikinin mereka gitu. Nah, kalau mereka sudah Terus selesai, lanjut. itu mereka saya kasih hadiah. Baru kemudian keislaman saya pelan-pelan tuh bergeser ingin tahu lebih dalam. Dari Damatek saya mondok di pondok pesantren Al-Nida. Oh, ada ya, salah tiga. Oke. Di situ ada Pak Haji Ali Ashad. Ya, saya sambil kerja nih. Sambil kerja karena saya sambil kerja, jadi saya nyebutinnya paling di acara subuh. Habis subuh itu kalau nggak salah sekitar menjelang jam 7 ya, antara jam 6 sampai jam 7 saya ngaji tuh sama Kiai. Ngajinya keren, Fathul Mu'in. Wih, keren. Berarti sempat mengetahui atau membaca tentang kitab-kitab kitab bumi, kitab klasik, kitab salaf gitu ya. Sampai juga saya belajar Nausorof. Ini kalau saya suruh tafsirkan fa'ala ya fa'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'il. Apa enggak? Jadi awalnya cuma 2 bait itu. Iya. Setelahnya udah kapan gitu ya. Oke. Nah, itu saya baca itu sampai akhirnya kesadaran saya dalam berislam itu makin tinggi. Makin tinggi dan di situ saya sudah mulai dakwah tahun 1987. Oke. Jadi saya belum banyak ilmu keagamaan ya. Masih terus belajar mencari. Betul, saya mulai dakwah. Dakwah saya pertama kalau saya ingat itu di Masjid Baitul Sholihin. Oke. Sama PLN. Betul. Mas Solid ini. Nah, mitra saya belajar itu salah satunya toko buku 45. Oke. Mas Haris. Pasar Raya. Iya. Mas Haris itu saya sering beli buku di situ. Kadang-kadang kalau saya belum gajian, saya ambil aja di situ. Akhirnya saya baru bayar. Nanti investasi saya banyak di buku. Karena saya senang banget kalau di perpustakaan. Saya pernah baca kalimat gini ya. Keranjingan membaca akan meningkatkan pengetahuan Anda. Keren. Dari pengetahuan itu akan meningkatkan taraf hidup Anda. Oleh karena itu jangan lupa banyak-banyak membaca. Oke. Itu pesannya. Ya, itu pesannya itu ya. Saya banyak baca nih, apalagi pada mahasiswa pelajar gitu ya. Pokoknya ikro deh. Jangan ikro status doang. Iya betul. Bukan ikronya ke story gitu kan. Saya gara-gara banyak cuan, itu gara-gara banyak ikro. Gitu ya. Nah, kemudian gini Mas Ibnu ya. Lalu di tahun 1990 tuh, hati saya tergerak lagi untuk masuk di saya daftar. Subhanallah ditolak. Waduh, terus Bapak gimana tuh? Saya protes lah. Saya kan orangnya suka protes. Masa saya ditolak ya kan? Padahal undang-undang bilang ya warga negara itu mendapatkan berhak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kenapa sih ditolak? Katanya ijazah saya mati 7 tahun. Saya lulus SMA tahun 83, saya kuliah lagi masuk tahun 90. Dengan berbagai macam alasan, akhirnya saya masuk karena saya anggota dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. PT. Ya. Karena itu akhirnya kasih rekomendasi dari DPW PT Jawa Tengah, Pak Gautama Maksum ngasih surat supaya saya bisa kuliah di sini. Wah, saya merasa bersyukur banget. Nah, di IAIN Salatiga yang menjelma menjadi UIN itulah keislaman saya itu lebih berkembang. Jadi maksudnya saya semakin berkolaborasi dan semakin mencintai untuk Islam. Benar-benar menjadi seorang muslim setelah menemukan hidayah dari surat Al-Baqarah dan kuliah gitu kan. Jadi akhirnya keliling. Indonesia. Iya, ke Indonesia. Dari mulai awal kan mesti Jawa Tengah dulu kan. Iya. Kiai kampung. Iya. Keliling ke sana kemari sampai saya dikenal pokoknya kalau Kiai Cino Damatek itu mesti kopis. Sangat terkenal. Ada label nih. Dari situ saya mulai belajar dan subhanallah karena saya sambil kerja sambil kuliah
temen saya tuh lulusnya 4 tahun. Nah, kalau kok istri Kalau saya 6 tahun. Iya. Kalau bikin 2 tahun ya Bang. Keren ya? Mantap ya lu. Ada bonusnya nih, ada Iya. bonusnya. Oke. Dan pada waktu itu yang keren lagi nih, saya mencoba untuk menggabungkan ya, antara budaya orang Tionghoa dengan budaya Islam. Oke. Dan disitulah skripsi pertama kali mungkin yang muncul di IAIN Salatiga waktu itu. IAIN Wali Songo. Oh iya, yang terakhir, yang yang Wali Songo di Salaliganya. Itu adalah filsafat pendidikan Konghucu dalam perspektif Islam. Itu S1 agak susah banget. Bahasanya tinggi. Filsafat Konghucu. Semua etika, semua etika. Semua etika ya. Saya masih ingat banget ketika saya mendapatkan itu, saya ada satu guru ya. Dosen saya waktu itu adalah Pak Tamron gitu. Salah seorang yang ayah saya titipkan kepada beliau ketika saya masuk di Salatiga. Nah, dari situ satu-satunya buku referensi bahasa Arab ya tentang Konghucu itu dari beliau. Karangannya Fuad Muhammad Sibel. Kenapa saya hafal? Ya, karena saya bikin sendiri. Maksudnya skripsinya, pasti dong harus tahu apa bukunya kan? Karena betul-betul mencintai ya Fuad Muhammad Sibel. Judul bukunya itu Hikmatus Sin. Oke. Hikmah negeri Cina. Di situ Hikmatus Sin. Jadi saya berkembang sampai saya nasional. Ya, regional Jawa Tengah, terus wilayah saya masuk saya berdakwah, kemudian saya masuk ke nasional Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, yang ke Maluku, Papua, ya. Bali, NTB masuk saya. Nah selanjutnya kemudian saya terus berkembang. Pada tahun berapa ya? Selama saya terus berkembang gitu ya. Saya merasa bersyukur banget. Dan sebelum saya lulus ya, lulus tahun 90. Nah setelah saya lulus dari UIN 6 tahun, tahun 97 saya berkesempatan naik haji. Oh, ada kesempatan dan ada sebuah rezeki untuk akhirnya Jalan Raja. Jadi itu halal Islam. Melalui yayasan, mantap banget. melalui yayasan ini Haji Karimpoy. Haji Karimpoy yang ada di Lause, Jakarta ya. Yang saat ini alhamdulillah putranya Haji Karimpoy sebagai pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia itu anaknya ada di Salatiga tuh. Dr. Oi Chunyo. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang masih di sini, masih di Salatiga. Oke. Nah, sebelum dilanjut ada pertanyaan nggak nih, Rifa? Saya tak tinggal dulu sebentar. Jadi Pak, kan saya juga datangnya dari luar kota ya, susah. Itu pasti banyak struggle yang dihadapi lah sebagai mahasiswa. Apa ya, untuk menyamakan kultur di sini gitu. Kalau Bapak tuh dari yang Konghucu, terus dari Tionghoa, terus ke Islam tuh ada apa sih Pak struggle yang dihadapi? Ya salah satunya mungkin hanya sikap mental ya. Di kalangan orang Tionghoa itu biasanya cepat. Biasanya di orang Tionghoa itu jauh lebih disiplin gitu ya. Biasanya di orang Tionghoa itu kalau kerja itu kan biasanya harus pakai target gitu ya. Benar. Dan kerjanya apa Ya, sih Pak ya? Jadi banyak kendala yang kadang-kadang kok begini ya, gitu. Tapi lama-lama bisa adaptasi. Karena apa? Semua orang punya keterbatasan. Nah dari keterbatasan itulah makanya harus kolaborasi. Itu yang jadi menarik kenapa kita bisa terus berjalan. Tapi ada nggak sih Pak yang mungkin kayak teman-teman atau dari orang-orang sekitar yang kayak udahlah jangan kesana gitu. Pasti ada omongan-omongan negatif dan stigma negatif terhadap Bapak gitu loh. Cara Bapak nanggepin gitu gimana Pak? Ya saya sih membuktikan aja ya bahwa apa yang saya yakini, apa yang saya kerjakan itu memang lama prosesnya. Tapi itu berbuah. Berbuah suatu kenyataan saya mampu meninggalkan legasi buat kota Salatiga ya. Dengan saya membangun masjid untuk bangsa Tiongkok Iya benar wajib. Orde Baru gitu ya. Jadi saya membangun itu dan jadi dimensi yang oleh saudara-saudara saya melihat wah dia lebih hebat dari kita. Bapak bisa membuktikan dengan itu. Ya, jadi memang harus kita buktikan.
Jangan sampai kita justru kalah gitu ya. Yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Kita orang Muslim, Islam punya etos kerja tinggi. Ya, nah ini yang kadang-kadang oleh teman-teman sendiri tidak menyadari bahwa di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan ya, kan, bahwa orang itu ketika sudah selesai melakukan pekerjaan yang satu, dia harus siap melakukan pekerjaan itu. Ada syaratnya di dalam surat Al-Baqarah. Itu yang keren gitu. Jadi lagi rewel ya sepertinya. Ngomong kafenya rame ya? Betul. Oke, ini kayak tadi diskusinya menarik banget. Tadi bilang nih. Nggak usah. Ini akan terrekod dan buat pembelajaran kita bahwa seorang kos ini menjadi salah satu dan mungkin satu-satunya yang ada di UIN Salatiga yang mualaf, dan apalagi kita sedang di Kementerian Agama kan tentang moderasi agama kan. Betul. Nah, itu gimana kok tentang hal itu? Nah, baik ya. Jadi di keluarga saya kebetulan itu kan hampir semua agama ada. Oke. Bahkan termasuk Shinto. Oh, Shinto itu gimana? Jepang. Oh, Jepang ya. ah. Jadi kami itu kalau dalam budaya Tionghoa, biasanya di Imlek, Imlek atau Xinjiang gitu ya, kita sering kumpul. Tapi kita nggak pernah ribut gitu, masalah keyakinan, masalah segala macam. Masing-masing. Bahkan kadang-kadang ada diskusi. Nah kalau diskusi itu kadang-kadang ada yang terjadi resonansi. Oke. Sehingga akhirnya ada sebagian dari saudara-saudara saya itu yang malah ikut. Oh, Ikut ke Islam. berarti Jadi mualaf juga. Menarik ya. karena ini kayak yang sudah terjadi ada di beberapa, kalau dilihat di YouTube kan, ada orang-orang Indonesia yang mungkin kerja di Cina atau di Korea dan mungkin dengan agama yang berbeda dari yang kita bawa, ternyata mereka malah tertarik dengan kita. Nah, kalau Kois ini tertarik dengan maksud di Muslim, menjadi Islam itu di apa? Saya kebetulan kan orang yang suka banyak baca. Ya yang pertama yang paling saya sukai itu satu, tentu di konsep teologi. Oke. Keimanan. Konsep akhlak. Yang tauhid lah ibaratnya. Yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah hubungan kemanusiaannya. Oh, sosialnya, pemasyarakatannya. Oke. Menjadi clear semua Oke. bahwa Islam tidak pernah membedakan siapapun, Islam menghargai siapapun, baik dia kepada Kristen, kepada Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Dan ini sudah dicontohkan kan oleh Rasul di Madinah. Bahkan menjadi piagam atau undang-undang pertama di dunia yang terkait dengan humanity, kemanusiaan. Jadi di situ ada 48 pasal kalau nggak salah ya, terkait dengan hubungan kemasyarakatan yang dikenal dengan piagam Madinah. Oh, nah itu juga kan menjadi dasar kan untuk tentang moderasi beragama. Yes. Ya enggak? Dan harapannya kita sebagai mahasiswa atau mungkin bagi anak-anak muda generasi Z, generasi Gen Z ini bisa menerima tentang itu. Yang lagi viral ini yang terjadi itu masalah kayak apa? Kayak di Magelang tuh kasusnya yang apa itu? Yang cerit. Ya nggak? Nah itu ya. Menurut kok apakah itu bagian dari sebuah tidak menerima atau gimana? Atau mungkin kok punya pendapat tentang harus menerima siapapun, mungkin orang walaupun kita berbeda dan sebagainya? Ya kan di dalam beberapa kajian, jalan lebih santai ini, orang itu harus memahami bahwa kita memang sudah dilahirkan berbeda. Oke, betul. Kalau Islam kan dilakukan Jurah 13 ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, golongan-golongan. Betul. Tapi kan yang mulia di situ tuh orang paling dekat dengan Tuhan. Iya, betul. Artinya Tuhan atau Allah sudah menciptakan sesuai dengan suku-sukunya, berbangsa-bangsanya, dan yang tetap yang memang diciptakan Allah hanya orang yang dan iman. kita diminta untuk saling kenal mengenal. Oke. Buat baik kepada sesama. Betul. Percuma kita semua yang semua tapi sama tetangga ini nggak bisa dikira kasar apalagi sampai bawa celurit. Ya, itu.
Ini yang sempat viral nih kok di beberapa media sosial bahwa di Ramadan ini bukan celurit lagi, tapi pakai perang sarung kok. Nah, itu kan kalau di Cina mungkin bukan perang sarung, pakai kungfu kan ya, atau mungkin musuh ya kan? Kalau kungfu, saya jagonya. Woi, sekarang Kalau cuma kerupuk 20 pecah. ya. Kerupuk ringan ya bun. Bisa bilang ini bisa. Kecuali kerupuk sekarang ya kan Iya, dijatuhkan dong. Jadi menariknya gini ya. Jadi kalau sudah seperti itu hubungan manusia itu nilai dari apa sih? Dan sikap hidup kita. Jadi orang hidup itu harus punya akhlak yang baik. Itu aja sih. Siapapun di agama apapun dia dalam konteks kemanusiaan, maka dia berbuat baik pada siapapun, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau saktimanya kan begitu. Siapa yang akan menerima kejahatan, ya dia pasti akan menerima kejahatan. Maka janganlah pernah berbuat jahat pada siapapun. Oke. Tapi perbanyaklah berbuat baik, walaupun perbuatan baik itu tidak dihargai, tidak dianggap sama orang, cuek aja, santai. Yang penting cuannya ada. Iya. Ada fenomena lucu. Masuk ya. Gimana gitu? Di puasa kali ini. Jadi di TikTok itu banyak dari Indonesia itu pada berburu takjil. Itu dulu. Pernah dengar gitu? Nggak bisa takjil kita ini Nggak bisa selama. takjil. Jadi kalau urusan agama oke, kita beda. Tapi kalau urusan takjil kita duluan. Itu mah moto hidupnya. Iya. Nah ini kalau Is pastinya punya kesan dong, punya kesan, punya hal yang spesial ketika baru pertama kali masuk Islam. Kemudian Puasa. dari situ puasa dan harus beradaptasi dengan segala rutinitas di Muslim. Pengalaman buruknya. Nah, Itu ini yang harus orang-orang tahu. Awal Ya. pertama kali saya puasa. Oke. Terus terang saya nggak kuat. Biasanya kan nggak pernah puasa kan dari kecil ya, Bang. Jadi selingkuh udah. Mm-mm. Pokoknya nggak nyaman banget. Sampai kadang-kadang saya kalau udah nggak kuat tuh, Masuk kulkas. orang nggak tahu dah. Pada saat wudhu tuh. Nah, Pada saat itu saya minum. sambil malam gitu. Nggak ada orang itu ya. Oke. Tapi lama kelamaan karena terlatih, gitu ya, karena terlatih mengikuti aturan, ternyata gampang ya, cuma minta makan kalau dalam masalah kenyang dan lain sebagainya. Tapi yang dibutuhkan kan tidak sekedar puasa. Betul. Kalau kita lihat dari sejarah puasa, betul. Hampir semua agama itu punya puasa. Iya, betul. Saya setuju. Ya, Iya, semua agama punya puasa. Bentuknya yang berbeda-beda. Iya, beda-beda gitu. Ah. Puasa yang diselenggarakan Pelaksanaannya itu beda-beda. justru puasanya muslim. Mhm. Nah, di situ yang kita ikuti. Kalau kita sahurnya di akhir, bukanya segera gitu ya. Kayak saya ini kan nggak kelihatan puasa. Iya. Pembawaannya happy dan tidak lemas ya. Beda apa musik kemarin ya kalau Karena lemas. sudah terlatih banget. Betul. Iya kan, terlatih banget. Jadi relax sebetulnya. Oke. Jadi apa namanya yang namanya kayak gitu, puasa ini membuat kita itu lebih cinta kepada orang lain. Oke. Kali dengan takjil tadi ya. Wah, kita seneng banget kalau ada orang lain Kita mungkin dengan daya takjil itu menjadi daya tarik. Secara ekonomis, takjil itu per hari bisa diasumsikan. Iya. Saya lihat dari Sudirman ya. Iya, ini keluar lagi. Biasanya itu Kan wah yang jualan banyak banget. Tingkir, pasar-pasar tiban semua. Sembarang semuanya kan. Baru satu kota kok. Baru satu kota. Ya kan? Yang lagi sempat viral juga mungkin di grup gitu ya kan. Ada di salah satu masjid. Masjid di Solo Raya. Iya kan? Bagi takjil itu 20 jenis. Dan itu memang luar biasa. Oh iya, saya lihat juga. Nah, kan itu kan bangun aja. Ya. Kasih PSD. Nah, makanya itu direktur operasional sekaligus anggota kita juga. Iya. Orang kita juga. Jadi memang dulu kalau mungkin pertama kali masuk Islam kan situasinya tidak seperti ini kok. Iya, betul. Ya enggak. Itu gimana tuh ketika pertama kali buka takjil juga belum ramai semua. Supaya menyajikan ya. Menyajikannya gini. Saya harus bangun sahur sendiri. Oke, di dini hari lah. Makanan sendiri. Dan rata-rata makanan kering. Jadi saya siapin abon. Oh iya, ya, yang simpel, yang gampang. Kemudian cari namanya sayur. Nggak seperti sekarang Ah, kan. ah. Ada mami di rumah. Iya. Tahu sudah siap. Jadi Oke. dia perhatian banget, sisi baik banget. Ah. Itulah yang membuat kita kemudian lebih baik. Oke. Karena perbedaan seperti
seperti itu. Lama-kelamaan kita belajar banyak berkomunikasi dengan teman-teman lain, komunitas, itu banyak. Buka ya. Suka banget. Siap. Sekarang kayaknya mualaf itu ya enggak ya nggak boleh jadi mualaf profesional. Oh gitu ya? Jangan 1 tahun aja. 1 tahun dia jadi mualaf nih, dia kan harus belajar. Jadi muslim ya harus belajar lagi dong, harus bisa baca Quran dong. Iya. Sebagainya. Oke. Di tahun kedua dia sudah nggak boleh dipanggil mualaf mesti. Tapi kalau sampai sekarang, saya sudah 35 tahun jadi muslim, keren. Tetap aja mualaf. Karena labelnya gitu, Pak. Oke. Nah, sebagai closing dan tentunya obrolan kita akan jadi panjang dan luar biasa. Seru banget soalnya. Iya nggak? Kata-kata mutiara yang mungkin bisa disampaikan Kois, boleh disampaikan di depan kamera kok. Siapa tau lagi ada yang luar takjil sambil nonton. Ya, Sambil kita fokusin kamera, kata-kata yang mungkin bisa disampaikan di kamera sebelah sini kok. Silakan kok. Oke. Ya. teman-teman masih ingat satu kalam yang disebutkan utslubu ilma walau bisi. Tuntutlah kamu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu dibicarakan sekitar 14 abad yang lampau oleh Rasulullah, dan saat ini kondisi dunia terbukti bahwa China sekarang memimpin perekonomian dunia. Dia banyak membantu kehidupan bangsa-bangsa yang mengalami kekurangan, dan dia juga banyak membantu teknologi bagi negara-negara yang membutuhkan. Oleh karena itu, kondisi sekarang mau sukses, jangan lupa Anda harus belajar bahasa Mandarin. Itu kunci yang mantap. Oke. Kenapa sih? Changhoi. Oke. Harus bisa belajar Changhoi. Harus bisa belajar Mandarin. Insya Allah, kalau Anda punya bahasa itu, kalau Anda kerja nih, biasa lulusan biasa cuma katakan 5 juta. Begitu Anda bisa Mandarin, bisa 15 juta. Cuma. Dua biji. Oke, Terima kasih banyak Kois dan Nurifa yang sudah ngobrol bareng. Akhirnya kita juga bisa clear untuk bahas tentang sisi lain yang ada di Kois Kanda. Oke. Kawan-kawan kita ngobrol lagi ya. Besok Jangan lupa kopinya ya. Siap. Ini kelasnya bisa pulang kan? Boleh. Ayo. Kita tinggal dulu ya. Dadah. Assalamualaikum.